Renungan Sapaan Majelis Rabu 16 September 2020. Salam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita panjatkan ucapan syukur, hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi kita waktu untuk merenungkan firman-Nya saat ini melalui sapaan majelis yang akan kita terima. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa Sang Sumber Kasih, sungguh kami sangat bersyukur atas berkat karunia-Mu. Kami boleh menikmati hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui sapaan majelis yang sebentar akan kami terima. Biarlah firman Tuhan boleh tinggal di hati kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan menerima sapaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya sendiri di rumah. Sesuai konteksnya, seorang janda termasuk dalam golongan yang lemah, baik secara ekonomi, sosial maupun keagamaan. Maka perikop hari ini memberi gambaran yang jelas bagaimana situasi janda dalam kisah ini. Janda itu menjadi semakin lemah karena harapan satu-satunya untuk masa depan sudah hilang dengan kematian anak laki-laki tunggalnya. Bisa jadi janda itu sudah sampai pada titik tanpa harapan, kehancuran luar dalam. Yesus datang mengubah segalanya. Janda itu menjadi tersapa oleh kasih Allah. Yesus di hadapan orang banyak menampakkan kuasanya atas kematian. Dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus memberi perintah kepada anak yang sudah meninggal itu supaya bangkit. Dan demikianlah yang terjadi. Semua orang yang hadir melihatnya. Yesus melakukan itu di pintu gerbang kota, tempat keluar masuk seseorang dari dan menuju ke kota. Pemuda yang meninggal hendak dibawa keluar dari kota, hendak dipisahkan dari ibunya. Namun Yesus yang datang menjadikan semuanya berbalik. Sang ibu janda tidak jadi dipisahkan dengan anak laki-laki tunggalnya. Keselamatan datang atas janda itu. Tidak hanya itu, keselamatan juga datang kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Fokus dalam pembicaraan ini bukan pada peristiwa kebangkitan anak muda itu. Fokus dalam perikop ini adalah Yesus yang menjumpai janda yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Alasan Yesus membangkitkan anak muda itu bukan karena ia kasihan pada anak itu, tetapi Yesus melihat janda itu dan tergeraklah ia pada belas kasihan pada janda itu.
Janda itu kiranya tidak banyak mengenal Yesus. Bukan ia yang meminta kepada Yesus supaya anaknya dihidupkan. Juga tidak terjadi dialog antara janda itu dengan Yesus. Yesuslah yang mempunyai peran aktif untuk datang dan menjumpai janda itu. Kasih Yesus kepada mereka yang lemah membuahkan kebangkitan dan harapan baru bagi mereka yang mau terbuka menerima tawaran dari Tuhan. Bagi kita, Yesus tidak pernah tinggal diam membiarkan kita dalam situasi tanpa harapan. Seperti ia datang kepada janda itu, Yesus juga senantiasa datang kepada kita dan menyapa kita. Situasi tanpa harapan dan kesedihan yang mendalam seringkali menutup mata kita akan hadirnya Yesus dalam peristiwa itu. Namun bukan berarti bahwa Yesus tidak datang dan menghampiri kita. Ia datang dan selalu memberi harapan baru akan kehidupan. Apa yang perlu kita lakukan ketika dalam titik lemah adalah menerima pengalaman itu, namun sekaligus memperkenankan Allah hadir dalam pengalaman itu. Biarkanlah dalam ketidakmengertian kita, Allah berkarya dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu persis bagaimana jalan pikiran dan rencana Allah. Menerima pengalaman yang tidak enak menjadi jalan yang paling baik untuk tetap bertahan, untuk tetap hidup dan membangun harapan masa depan dengan lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mampu bertahan dalam situasi sulit dalam hidup kami, terutama di saat ini, di saat wabah corona merambah di dunia. Kuatkan iman dan harapan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami senantiasa mampu untuk merasakan kehadiran dan kasih-Mu. Tuhan, kuatkan kami yang seringkali lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.